Saudara sekalian, kita orang lanjutkan lagi dengan serial yang ketujuh atau episode yang ketujuh. Tadi beta katakan bahwa di dalam konferensi meja bundar itu lahir langkah-langkah yang ketiga atau perjanjian ketiga atau langkah-langkah transisi dengan dua pasal. Jadi pasal yang pertama itu bahwa pembagian RIS itu nanti akan final. Jadi finalnya pembagian RIS ke dalam negara-negara bagian itu ditentukan oleh suatu badan, ya, suatu badan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara daripada RIS itu sendiri, dengan pengertian bahwa ada penentuan nasib sendiri daripada daerah-daerah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua bahwa setiap negara bagian akan diberi kesempatan untuk menyetujui Undang-Undang Dasar. Apabila tidak mau menyetujui, bahwa maka bisa mengadakan hubungan khusus dengan RI dan negeri Belanda. Artinya merdeka sendiri. Itu. Jadi sangat jelas. Jadi mulai dari Konferensi Malino, Linggarjati, Renville, resolusi Dewan Keamanan PBB, Van Rooyen-Rom, Konferensi Meja Bundar, semua mengasumsikan, menganjurkan harus pelaksanaan plebissit pemilihan umum untuk menentukan nasib sendiri bagi seluruh wilayah di seluruh tanah air Indonesia. Saudara-saudara lihat di sini bahwa seluruh tersirat dan tersurat dengan jelas sekali dalam seluruh konteks perjanjian dekolonisasi, baik Linggarjati, Renville, resolusi Dewan Keamanan PBB, Van Rooyen-Rom, Konferensi Meja Bundar dengan langkah-langkah transisinya tentang plebissit pemilihan yang harus dilaksanakan oleh RI di bawah rekomendasi dan pengawasan UNCI kepada seluruh kependudukan wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia secara bebas dan demokratis, di mana kehendak rakyatlah yang dominan untuk pertama, mau bergabung dengan RI kah, mau membentuk negara atau terlibat dalam negara bagian dalam RIS kah, atau ingin membentuk negara sendiri kah dengan melakukan hubungan khusus dengan RI dan kerajaan Belanda. Tapi semuanya ini sudah sirna, tidak pernah dilakukan oleh RI maupun UNCI. Jadi dia bilang, dia bikin di dalam konferensi meja bundar, diatur bagus, tapi akhir itu orang bilang janji tinggal janji, parlente jalan terus. Orang Ambon bilang tak, janji tinggal janji, parlente jalan terus. Ini akan ini. RI parlente, UNCI parlente, semua parlente. UNCI ya perwakilan PBB. Gitu. Kita lanjutkan saudara-saudara. Hal tersebut di atas juga terdapat dalam ketetapan RIS. Di dalam ketetapan RIS juga yang 31 Januari 1950 itu pasal 43 dia berbunyi demikian. Di dalam penyelesaian federasi RIS, maka kehendak rakyatlah secara bebas dan demokrasi menentukan kehendaknya dalam federasi. Itu pasal 43 undang-undang atau konstitusi RIS. Pasal 44 dia katakan begini, perubahan suatu daerah berpedoman pada pasal 43. Artinya perubahan atau daripada suatu daerah berpedoman pada kehendak rakyat itu dalam pasal 43 tadi. Kemudian pasal 189 ayat 4 dikatakan bahwa tiap negara bagian diberi kesempatan untuk menerima konstitusi. Dalam hal tidak, maka negara tersebut berhak membentuk hubungan khusus dengan RI dan kerajaan Belanda. Ini juga tidak dilakukan oleh Soekarno. Ini pelanggaran ketiga oleh Soekarno dan juga pelanggaran UNCI. Jadi apa yang diasumsikan oleh konferensi meja bundar juga diasumsikan oleh konstitusi RIS. Apa yang ditera di dalam konferensi meja bundar juga ditera dalam konstitusi RIS. Tapi semuanya hanya merupakan huruf-huruf yang mati, bukan huruf-huruf yang hidup. Padahal saudara-saudara lihat, saya bacakan yang selanjutnya. Pelanggaran ini terlihat jelas dalam keputusan Mahkamah Agung New Guinea 17 Maret 1952. Jadi di dalam satu keputusan, nanti kita lihat sebentar ada keputusan ini. Tapi keputusan New Guinea ini 17 Maret 1952 dia menyatakan begini, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemerintah kerajaan Belanda dan pemerintah RI dan UNCI, di mana pihak yang telah membubuhi tanda tangannya tidak hanya terkait pada perjanjian itu belaka, namun selebihnya ikut memikul tanggung jawab atas terlaksananya kewajiban dalam perjanjian-perjanjian tersebut. UNCI mengabaikan fungsinya, pelanggaran UNCI. Jadi di dalam pertemuan atau di dalam keputusan Mahkamah Agung New Guinea tanggal 17 Maret 1952 itu dia sudah tera
bahwa keputusan yang sudah dilakukan dalam seluruh perjanjian, baik ditandatangani oleh RI, Belanda maupun UNCI, itu harus dilaksanakan. Itu bukan huruf yang mati, itu huruf yang hidup yang harus dilakukan. Itu. Dia bukan terlibat saja dalam tanggung jawab, tapi sampai kepada pelaksanaan pemilihan umum itu, plebiscit itu. Jadi, Ale mau kemana? Mau berdiri sendiri kah? Mau ikut RI kah? Mau ikut RIS? Ale, kamu mau kemana? Mau ikut RI kah? Mau ikut RIS kah? Kamu mau berdiri sendiri? Ini harus dilakukan dari mulai Sumatera sampai di Maluku. Nihi, orang India bilang. Saya ada. Saya bikin apa? Lanjut, 15 Februari 1950, sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat. Soekarno bergerak untuk menetapkan Indonesia sebagai suatu negara kesatuan dengan menyinggung tentang status sementara dari RIS dan jiwa sementara Undang-Undang Dasar. Dari sini saja telah terlihat semakin nyata bahwa baru saja berlangsung 3 bulan ke depan, bukannya Soekarno melaksanakan pemilihan umum atau plebiscit untuk kependudukan wilayah di seluruh Indonesia untuk menetapkan keakhiran daripada RIS, namun justru sebaliknya malah bersikap dan bersiap untuk merubah RIS ke dalam negara kesatuan yang justru bertentangan dengan hukum dan perjanjian internasional yang daripadanya RIS terbentuk. Jadi saya ulangi lagi, pada tanggal 15 Februari 1950, di dalam sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat, Soekarno sudah mulai bicara soal negara kesatuan. Soekarno sudah mulai bicara bahwa RIS ini hanya sementara waktu, dan Undang-Undang Dasar sementara RIS juga hanya sementara waktu. Mengabaikan seluruh perjanjian daripada mana RIS itu terbentuk. Saudara lihat, ya. Sangat bertentangan, sangat inkonstitusional. 2 Maret 1950, DPR menerima mosi untuk membubarkan negara bagian kecuali negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Saudara lihat. Habis 15 Februari 50 sidang pertama, tanggal 2 Maret 50 DPR menerima mosi untuk membubarkan negara bagian kecuali Kastinggal NIT dan Sumatera Timur. Don sengaja Kastinggal 2 ini. Tapi yang 13 habis. Kita lihat ya, selanjutnya. Pada tanggal 8 Maret 1950, pembentukan undang-undang atau Undang-Undang Darurat RIS nomor 11 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan Republik Indonesia Serikat oleh pemerintah RIS dengan persetujuan parlemen atau DPR dan Senat. RIS menyatakan dengan tegas dan dengan jelas bahwa pergantian suatu daerah harus berjalan melalui proses yang demokratis, yaitu dengan plebiscit atau dengan ketentuan dewan yang dipilih khusus untuk kepentingan tersebut. Nah, Undang-Undang Darurat RIS nomor 11 ini itu selaras dengan Undang-Undang RIS pasal 43 dan 44. Juga selaras dengan seluruh perjanjian dekolonisasi. Jadi undang-undang sementara ini juga dia menyatakan dengan tegas bahwa perubahan suatu daerah atau pergantian suatu daerah harus berjalan secara demokratis dan plebiscit atau dengan keputusan dewan yang dipilih khusus untuk kepentingan tersebut. Jadi bisa plebiscit itu dengan dilakukan oleh seluruh rakyat atau dilakukan oleh satu dewan yang memang sudah diangkat secara demokratis dan dewan itu sudah representatif. Contohnya ya Dewan Maluku Selatan sangat representatif. Tidak ada dewan di Indonesia pada saat itu yang representatif seperti Dewan Maluku Selatan. Mulai dari Pulau Seram sampai pulau-pulau terselatan, berapa puluh banyak wakil yang ada di dalamnya. Itu terwakili semuanya secara bebas, demokratis dan representatif. Oke. Nah, berdasarkan undang-undang ini, yang tanggal 8 Maret tadi, 1950, itu kan undang-undang RIS, Undang-Undang Darurat RIS nomor 11. Itu, undang-undang itu sudah jelas, dia menyatakan bahwa perubahan suatu daerah harus berdasarkan kehendak rakyat yang mesti ada plebiscit di dalamnya. Tetapi kalian bayangkan bahwa berdasarkan undang-undang ini Soekarno bikin dekret. Ini kan sudah bertentangan dengan jiwa undang-undang itu sendiri. Sudah bertentangan dengan keputusan atau hakikat